halo semuanya. Sebelumnya kenalin aku Faustin dari Akuntansi 23 dan di kesempatan kali ini aku bakal ngajarin kalian untuk spa mentoring akuntansi keuangan 1. Em, Mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Di sini kalau sesuai silabus itu pertama-tama kalian ada conceptual framework. Nah, soal-soal conceptual framework itu nggak jauh-jauh dari graf ini ya. Kalau kalian lihat, jadi itu ada beberapa hal yang harus kalian hafalin. Kayak misalnya ini ada relevance sama faithful representation ya di fundamental qualities financial reporting. Nah ini tuh ada banyak-banyak anaknya kan. Nah, anak-anaknya inilah yang harus kalian hafalin gitu. Arti-artinya nggak harus hafalin sih, sebenarnya ngertiin aja. Jadi pertama tuh ada relevance. Relevance itu adalah dia capable of making a difference in decision making. Oke, ulangi. Relevance itu basically kayak informasinya itu harus bisa memengaruhi keputusan pengguna gitu. Ini tuh termasuk ada predictive value, confirmatory value, sama materiality. Kalau predictive value ini kita maksudnya adalah untuk ke future. Kita bisa memprediksi outcome di masa depan. Kalau misalnya confirmatory value itu lebih ke mengkonfirmasi past events gitu. Kalau materiality itu lebih ke bertanya kayak ini tuh signifikan gak sih? Bisa gak sih dia mempengaruhi decision making kita gitu. Sebenarnya intinya dia signifikan atau enggak gitu. Material gak sih gitu. Kalau misalnya faithful representation basically adalah informasinya tuh harus menggambarkan kondisi ekonomi dengan benar atau kondisi yang benar-benar terjadi gitu. Ini tuh termasuk completeness, neutrality, sama free from error. Kalau completeness ya udah berarti dia nggak ada informasi penting yang ditinggalkan. Jadi semua informasi penting itu ada di dalam financial statement-nya. Kalau misalnya neutrality, informasi yang disampaikan itu nggak boleh bias ke satu pihak gitu. Nggak boleh untuk kebaikan satu pihak dan yang lain jadi dirugikan. Kalau misalnya free from error ya udah ini cukup self-explanatory, ini akurat ya berarti. Baru enhancing qualities-nya itu ada comparability, verifiability, timeliness, sama understandability. Kalau comparability berarti itu maksudnya dia bisa membandingkan antar perusahaan atau antar periode. Berarti kayak dia tuh reported in a similar manner. Kalau misalnya verifiability itu ketika dicek sama auditor gitu hasilnya sama gitu. Berarti dia verifiability. Kalau timeliness maksudnya adalah informasi yang disampaikan itu tepat waktu gitu, sesuai dengan bukan tepat waktu sih, tapi kayak dia tuh disampaikan di sebelum dia tuh loses its capacity untuk untuk memengaruhi decision making. Nah, itu timeliness. Jadi dia masih relevan gitu. Kalau understandability itu maksudnya adalah dia tuh disajikan secara jelas, ringkas supaya kayak bisa dipahami sama penggunanya yang punya pengetahuan akuntansi dasar gitu. Oke, ini satu ya. Karena tuh juga bakal ditanyain ini assumption sama principles-nya. Ini juga kalian udah dapet di PA, jadi gue ngulang dikit aja ya. Kalau misalnya economic entity itu basically artinya perusahaannya itu dianggap terpisah dari pemilik gitu. Oke, jadi transaksi pribadi pemilik itu tidak dicampurkan dengan transaksi perusahaan. Kalau misalnya going concern itu asumsinya dia bakal beroperasional secara long term gitu. Dia nggak bakal bangkrut dalam short term lah gitu. Kalau monetary unit itu maksudnya adalah dia tuh semua transaksi itu bakal dicatat dengan satuan uang yang stabil gitu. Kalau misalnya periodicity ya udah dia tuh pelaporan keuangannya sesuai kayak ada whether dia annually atau semi annually atau quarterly gitu. Bisa dibagi-bagi dalam periode-periode. Baru ini accrual tuh basically ini sih sebenarnya ada accrual basis sama cash basis kan. Kalau accrual basis itu berarti kita nyatet revenue sama expense waktu barang atau jasa itu udah kita terima atau udah kita berikan. Kalau misalnya cash basis itu ya udah catat pas ada transaksi keluar atau masuknya duit lah gitu. Jadi kalau uang masuk, uang keluar itu cash basis. Nah, measurement-nya itu ada historical value sama fair value. Kalau misalnya historical value itu berarti dicatat at cost ya, di harga perolehan. Kalau misalnya fair value itu berdasarkan ya harga pasar lah gampangnya. Gitu. Revenue recognition ya udah seperti biasa gitu, pendapatannya diakui pas barangnya kita udah kirim, jasanya udah diberikan. Kalau misalnya expense recognition berarti
expense-nya kita boleh akui waktu kita udah terima jasanya atau kita udah terima barangnya gitu. Full disclosure itu berarti semua hal yang harus kita disclose itu telah kita disclose ya. Semua hal penting yang bisa mempengaruhi decision making. Oke, ini hal-hal penting yang harus kalian ketahui dari bab ini ya, conceptual framework. Biasa kalau di ujian bakal tanyain gitu sih. Oke, coba kita langsung masuk ke soal ya. Jadi ini classify and identify the qualitative information characteristic, accounting principles, and assumptions of each of the cases below. Yang pertama itu adalah PTZB1 records expenses only when cash is paid. Ini kata kuncinya di sini ya. Only when cash is paid berarti ini adalah pencatatan based on cash basis ya. Nomor 2, PT Wake One does not withhold information about the numerous lawsuits filed due to tobacco-related health problems, even though such disclosure could harm the company. Ini mungkin kayak beberapa bakal ngira tuh faithful representation ya, gitu, atau full disclosure. Tapi ini tuh lebih masuk ke neutrality. Kenapa? Dia tuh bias ke company-nya kan. Jadi dia nggak mau keluarin informasi tentang kayak lawsuits, tentang kayak tobacco health problems, karena kalau misalnya dia disclose itu bakal merugikan dia gitu. Tapi sebenarnya gak ada yang gak disclose itu kan jadinya ngerugiin pihak publik ya. Tuh. Nomor 3 itu PT Rice does not report an item because its impact on income will not change a decision. Nah, will not change a decision ini sama aja artinya dia tuh nggak signifikan gitu. Kalau misalnya tidak signifikan artinya dia tuh berkaitan dengan prinsip materiality. Gitu. Nomor 4, Wanton Ltd must complete its financial reports at a specified time intervals. Ini artinya periodicity ya. Karena dia ada specified time intervals nih. Nomor 5, Ning Inc. charges its sales commission cost to expense. Ini keywordnya expense. Berarti apa? Kan dia charge its sales commission ya. Berarti ini adalah expense recognition ya. Tuh. Nah, ini ada latihan tambahan. Nomor 1, Bapak Budi sebagai pemegang saham membeli rumah pribadi dengan menggunakan uang perusahaan. Rumah tersebut dicatat sebagai aset perusahaan. Nah, ini apa ini? Ini tuh tadi terkait yang basic assumptions. Ini tuh economic entity ya. Kenapa economic entity? Karena asetnya dipisahkan kan dari aset si Bapak Budinya. Jadi ada pemisahan kekayaan gitu. Nomor 2, perusahaan mendapatkan kontrak pertambangan untuk tahun 2020 dan mencatatnya sebagai pendapatan pada buku tahun 2018. Ini revenue recognition. Waduh, lama. Oke, nomor 3, PT Sukamaju yang merupakan entitas anak perusahaan sedang dalam proses likuidasi dan laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK. Ini tuh going concern ya. Kenapa going concern? Karena dia bilang dia tuh dalam proses likuidasi. Sebenarnya tuh kalau going concern tuh asumsinya dia nggak bakal dilikuidasi segera. Jadi dia melanggar going concern. Nomor 4, perusahaan melampirkan laporan keuangan tahun 2009 sebagai pembanding laporan keuangan tahun 2019 karena laporan keuangan tahun 2010 sampai 2018 itu hilang. Ini itu berkaitan dengan comparability yang di sini. Oke. Nomor 5, perusahaan mengubah estimasi depresiasi alat berat dari 5 tahun menjadi 10 tahun agar laba bersih perusahaan meningkat dan mempermudah perusahaan mendapatkan pinjaman bank start. Nah, ini kan dia mengubah estimasi supaya menguntungkan company, tapi jadi nanti banknya jadi tidak diuntungkan kan. Kalau misalnya kayak gini berarti dia ada bias, artinya neutrality ya.
Oke, nomor 6, perusahaan meskipun telah terdaftar di Bursa Efek masih belum menyampaikan laporan keuangan tahunan ke OJK, padahal batas waktu penyampaian akhir bulan ketiga setelah tutup buku telah terlampaui. Nah, ini tuh dia belum nyampain padahal kayak harusnya udah nyampein kan dan udah terlampaui ini. Berarti dia melanggar yang namanya timeliness, udah kayak udah lose its capacity untuk untuk mempengaruhi decision making gitu intinya. Nomor 7, tanpa menggunakan jasa penilai publik, perusahaan menaikkan nilai tercatat properti sewaan miliknya sebesar 20%. Walaupun transaksi jual bersih properti di kawasan tersebut sangat jarang terjadi. Oke, ini tuh melanggar prinsip verifiability ya. Karena ini tuh metode jarang dipakai gitu loh. Jadi kayak jarang terjadi kan, jadi kayak susah buat di-verify. Nomor 8, perusahaan tidak mengungkapkan proses litigasi melawan serikat pekerja karena menilai bahwa informasi tersebut dapat mencoreng nilai perusahaan. Nah, ini keywordnya adalah tidak mengungkapkan proses litigasi. Berarti dia full disclosure. Melanggar prinsip full disclosure. Nomor 9, perusahaan telah menggunakan jasa kebersihan dari PT Kali Item selama 6 bulan. Perusahaan telah menerima invoice dari vendor, tapi belum membayar sehingga perusahaan tidak mencatat beban pada buku 2018. Oke, jadi dia tuh udah menggunakan jasa, udah nerima invoice, tapi dia belum membayar. Berarti ini adalah accrual ya. Accrual itu maksudnya adalah kita kayak udah nerima tapi kita belum bayar tuh accrual. Kalau misalnya deferral itu kita udah bayar tapi kita belum nerima, itu ya bedanya accrual sama deferral. Kalau nomor 10, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan ternyata memiliki alat berat yang belum dicatat dalam buku perusahaan. Ini tuh berarti kan menandakan bahwa kayak apa sih namanya, reporting dia belum komplit kan, karena kayak ada alat yang belum ditulis nih, yang belum dicatat. Artinya kalau kayak gini berarti dia belum komplit gitu. Gitu sih buat yang conceptual framework. Jadi intinya kalian hafalin aja ini, kayak pahamin yang ini sama yang tadi basic principle sama basic assumptions-nya. Oke. Kita next ya. Next ini ke soal revenue recognition. Sebenarnya revenue recognition tuh soalnya beragam. Kan banyak ya, maksudnya kalau di PPT juga banyak contoh soalnya. Kalau mau coba kalian tuh latihan soalnya dari buku AK1-nya gitu. Tapi ini gue ajarin yang bagian ini ya, percentage of completion yang bagian construction, karena setahu gue ini kayak dari tahun ke tahun tuh keluar gitu. Jadi gue mulai kali ya ke ini revenue recognition. Tapi mungkin kalian ada yang kurang familiar, jadi gue ajarin dulu kali ya. Nah ini tuh revenue recognition untuk construction. Jadi dia pakai metode yang namanya percentage of completion ya. Jadi itu biasa di soal tuh bakal ditanyain kayak berapa sih revenue-nya, cost-nya berapa, gross profit-nya berapa, baru kadang juga disuruh jurnal gitu. Jurnal ini jurnal buat yang ininya. Ini tuh jurnal buat ngakuin gross profit, revenue, cost gitu. Baru setahu gue juga pas angkatan gue disuruh kayak bikin ininya income statement-nya. Nanti gue ajarin, oke? Jadi tuh intinya kalau ada kayak gini, first thing you will do tuh adalah buat tulis ulang aja tabelnya gitu ya. Jadi nanti ada contract price, ini tuh kayak udah kalian bayar berapa sih buat construction ini gitu. Baru ada yang namanya cost to date. Cost to date itu akumulatif ya. Maksudnya bukan cost di tahun ini doang, tapi cost akumulatif dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Berarti ini cost tahun pertama 1 juta. Cost tahun 2020 tuh ada segini. Tulis ulang aja ya. Baru ini 4050 gitu. Baru kita tambahin sama estimated cost to complete-nya dari sini. Kayak 3 juta, 1,134, baru ini 0 gitu. Nanti kalian tambahin tuh bakal dapat estimated total cost-nya. Jadi total cost tahun itu berapa sih estimated-nya gitu, dari cost di tahun itu sama berapa yang butuh, berapa estimated cost untuk complete-nya lagi itu berapa.
Nah, baru kalian ketemu yang namanya estimated gross profit. Ini tuh kalian dapetin dari contract price dikurangin sama estimated total cost-nya gitu. Dapat gross profit-nya kan. Setelah itu, kalian cari persen complete-nya. Ini tuh project-nya udah selesai berapa persen sih? Nah, rumus untuk cari persen complete-nya itu adalah cost to date-nya dibagi sama estimated total cost-nya. Kan make sense-nya. Jadi kayak cost kalian di saat itu tuh berapa dan estimated total cost-nya berapa gitu tahun itu. Berarti itu kalian tuh udah selesai berapa gitu. Berarti ini kan 1 juta dibagi sama 4 juta. Kan ini 2916 dibagi sama 4050. Ini 4050 dibagi sama 4050. Kalian bakal dapat persen komplitnya segini gitu. Baru next thing you will do itu adalah nyari revenue, cost, sama gross profit-nya. Nah, revenue-nya tuh, kan kalau misalnya di revenue recognition, kayak accrual basis, itu kalian cuma boleh ngakuin kalau misalnya udah selesai gitu kan. Berarti ini jasanya boleh kalian akui sewaktu persen komplitnya seberapa persen komplitnya tuh udah selesai gitu kan. Berarti kan ini yang selesai udah 25% nih. Berarti kalian cuma boleh akui 25% dari contract price-nya kalian. Berarti revenue-nya adalah 25% dikali sama 4,5 juta, ya kan? Baru dikurangin sama cost to date-nya gitu. Kalian bakal dapat gross profit. Oke, ini buat tahun 2019. Nah, buat tahun 2020 nggak jauh beda. Jadi 70% berapa sih udah selesai tahun itu dikali sama contract price kalian, as always. Dapat segini nih, dikurangi sama cost to date 2916 gitu. Dapat 324. Nah, tapi kan karena tadi tuh kalian pakai hitungan cost to date, ya kan? Sama estimated cost to complete-nya kan, persen complete-nya juga bukan tahun itu doang, tapi kayak akumulatif gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ditanyain berapa sih gross profit di tahun itu doang, berarti kan harus kurangin kan sama yang tahun 2019 gitu. Berarti ini baru dapet yang tahun 2020 doang. Kalau ini tuh udah 2019 plus 2020 gitu. Same goes buat yang tahun 2021. Oke. Baru ini jurnal apa sih? Ini tuh jurnal buat, sebenarnya itu lebih kayak jurnal-jurnal buat di akun balance sheet-nya. Sedangkan kalau di sini tuh lebih ke income statement ya. Jadi di sini kalian ngakuin yang namanya construction in process sama material cash payable. Ini tuh dari cost to date-nya. Gitu. Enggak sih, bukan cost to date, tapi kayak costan tuh berapa gitu loh. Jadi kayak kalian pakai material untuk masuk ke namanya construction in process, ya kan. Materialnya kalian pakai, makanya tuh nilainya 1 juta gitu. Baru juga di sini kan ada info billing ya. Jadi kayak kalian tuh ngebill customer kalian. Dibilang di sini kalian ngebillnya senilai 900.000. Berarti kalau kalian ngebill tuh kan bukan berarti langsung terima cash ya, lebih ke AR gitu. Berarti AR kreditnya adalah billings on construction in process senilai 900.000 gitu. Baru di sini juga ada info cash collected gitu. Berarti dari billing tadi yang udah kalian terima cashnya berapa sih gitu. Berarti di sini cash sama AR gitu, AR yang ini. Oke. Nah, baru untuk jurnal yang income statement-nya itu kalian jurnal yang ini nih yang tadi kalian temuin. Ini kan revenue, expense sama gross profit-nya. Nah, itu kalian jurnal. Berarti gross profit-nya itu di sini sebagai akunnya construction in process dalam kurung gross profit. Baru kalian juga akuin construction expense senilai 1 juta. Baru ada revenue from long term contract segini. Oke. Oke, baru next tuh kalian bakal disuruh kayak misalnya kadang disuruh bikin income statement sama SOFP-nya. Ini sebenarnya komponen-komponen income statement-nya sih. Kayak ada revenue from long term contracts yang tadi kalian dapetin revenue-nya berapa. Baru cost-nya berapa, bakal dapat gross profit. Jadi ini basically yang tadi kalian temuin sih di sini nih. Oke. Ini juga yang tadi kalian temuin di sini. Ini yang tahun 2020 ya. Baru untuk SOFP-nya, ya udah SOFP-nya tuh sebenarnya lebih penting ke mau nyari ininya nih, cost and recognized profit in excess of billings. Jadi kalau misalnya jadi tuh basically construction in process tuh berarti kayak semua biaya konstruksi yang udah dikeluarin gitu. Jadi tuh perusahaan boleh klaim berapa sih atas kontrak mereka. Berarti di sini mereka kan udah boleh klaim senilai 1,25 ya, karena udah komplitnya segitu, ya kan. Di sini juga mereka boleh klaimnya senilai 3240 karena juga udah selesai 72%, ya kan. Tapi itu mereka baru tahun 2019 mereka tuh baru ngebill 900.000, berarti ada cost and recognized profit in excess of billing senilai 225 gitu. Kalau misalnya di tahun 2020 itu dia billingnya
udah 3,3 itu akumulatif ya, berarti 900 tambah 2,4 gitu. Berarti dia berarti maksudnya tuh dia udah bill more than berapa yang dia boleh claim gitu loh. Makanya ada billings in excess of cost and recognized profit gitu. Nah, di sini juga ada AR. AR itu dapetin dari mana? Ya udah kan tadi di sini ada AR ya. Nih, AR 900.000, baru AR dikurangi 750 kan. Makanya dapat 150 tuh tadi di bawah. Baru ditambahin sama billing kalian tahun 2020, which is tuh 2,4 kan nih. Kalian tambah billing, baru kalian kurangin berapa cash and collected. Nah, gitu. Bakal dapat AR segini. Gitu, nanti juga AR nih. Berarti ya udah income statementnya dari yang tadi jurnal ini, baru SOFP-nya ya udah dari kalian mau nyari cost dan ininya, CIP-nya berapa, billingnya berapa, accumulated billingnya, baru AR. Tuh. Oke. Kita masuk ke soal ya. Jadi ini biasanya gue bikin tabelnya dulu kalau mengerjain biar kayak kebayang. Gue tulis ulang dulu. Oke, berarti kan di contract price ya. Senilai kalau based on soal tuh 7 juta kan. Tulis ulang aja. 7 juta. Baru habis itu ada cost to date. Cost to date-nya ini udah dikasih di soal. Senilai segini ya. Kadang tuh ada soal yang ngasih taunya tuh bukan cost to date tapi cost incurred di tahun itu. Kalau misalnya kayak gitu berarti kalian harus tambahin sendiri ya supaya costnya jadi akumulatif gitu. Baru nih tambahin estimated cost to complete. Senilai sini 6 juta. Sama 5,5 juta. Berarti estimated total cost-nya adalah 6,8 juta. Ini 8 juta. Sama ini 6.500.000. Baru kita cari estimated gross profit-nya. Berarti kan contract price dikurangin sama estimated total cost-nya ya. Ini bakal dapat 200.000. Baru ini dia min 1 juta. Ini dia 500.000. Nah, percent complete-nya untuk persen complete-nya berarti ini cost to date dibagi sama estimated cost to complete. Ini berarti cost to date 2,5 dibagi sama 8. Ini 6.500 dibagi sama 6.500.000. Bakal dapat ini 11,76%. Ini 31,25%, sama ini udah 100%. Gitu. Oke. Kalau di soalnya kan disuruh ini ya. Prepare a schedule that includes estimated profit loss from contract, the amount revenue recognized in the current year, and the contract gains or loss for the year. Gitu. Untuk tahun 2019-2021. Oke. Kalau dia pakai percentage of completion udah, which is yang ini. Oke, next thing itu adalah kita cari revenue, cost, sama gross profit untuk tahun itu masing-masing. Untuk tahun 2019 dulu, kan berarti revenue-nya adalah 11,76% kan yang baru boleh di recognize gitu, karena baru komplit segitu. Ini kita kaliin sama contract price-nya 7 juta. Ini bakal dapat, ini sebenarnya ada komanya lagi sih, kalau misalnya kalian bagi itu bakal dapat 1176 panjang gitu. Jadi kayak ini, kalau kalian kaliin sama 7 juta bakal dapat 523.529 gitu. Kalian kurangin sama cost-nya itu kan 800.000 ya. Berarti dapat gross profit untuk tahun 2019 adalah 23.529 gitu. Tahun 2020 revenue-nya sama aja, berarti yang boleh di-recognize adalah senilai ini ya 31%. Berarti 31,25% dikali sama 7 juta. Yaitu
2.187.500 baru dikurangin sama cost. Costnya kan di sini adalah 2,5 ya. Kurangin sama 2,5 juta. Bakal dapet ini nanti minus 300, 2.500. Tapi kan ini itu adalah cost akumulatif dari 2019 ke 2020 ya. Berarti untuk tahun net di tahun 2020 itu berapa? Kalian harus kurangin sama yang 2019 nih. Gitu. Ini kalian kurangin aja kayak biasa. Jadi ya ini jadi 1.363.971 dikurang sama 1,7 juta bakal dapet minus 336,029 gitu. Oke, buat tahun 2021 sama aja. Berarti revenue-nya udah boleh direcognize besar 100% kan? Nih di sini. Berarti 100% dikali sama 7 juta. Bakal dapat 7 juta. Cost-nya adalah nih 6,5 juta ya. Berarti gross profit-nya adalah 500.000. Ini jangan lupa juga kalian kurangin sama cost akumulatif, maksudnya yang ini nih. Oke, karena kan yang di bawah itu akumulatif ya dari 2019. Ini buat dapet netnya di tahun 2021 tuh berapa gitu. Aduh, sorry. Oh my God. Oke, sorry. Ini berarti nanti kalian bakal dapet senilai 4.812,500 baru costnya adalah 4 juta. Nanti gross profit net buat 2021 itu adalah 812.500 gitu. Oke, nah misalnya kan disuruh kayak prepare a schedule ya. Jadi coba kita bikin itunya kali. Kita bikin jurnalnya ya. Ini kita buat jurnal untuk tahun 2019. Berarti kan kita udah recognize construction CIP nih. CIP senilai gross profitnya kan 23.529. Baru kita juga akui expense kan. Construction expense. Senilai costnya 800.000. Baru ada revenue from long term contracts. Yaitu 823.529. Itu. Nah, buat yang 2020 karena dia rugi, berarti kan di sini kita akui dulu expense ya, berarti construction expense senilai 1,7 juta. Baru CIP-nya dia di kredit karena kan dia rugi nih. 336.029 sama revenue from long term contracts senilai 1,363971. Ini sama aja kayak yang atas, berarti CIP itu senilai 812.500, construction expense sebesar 4 juta, baru revenue-nya 4.812.500 gitu. Ini kebetulan dia gak ada ngasih kayak info billings sama cash received gitu, jadi gak usah bikin jurnal-jurnal yang tadi sih gitu. Oke. Next question ini untuk materi inventory. Untuk materi inventory cukup simple ya. Ini kayak disuruh hitung ending inventory. Baru COGS pakai FIFO periodic gitu. Hal pertama yang kalian lakuin kalau misalnya lihat soal kayak gini karena dia periodik dan dia FIFO, berarti ya udah cari dulu nih sales di sini berapa. Sales
seberapa gitu. Sebenarnya bebas caranya mau kayak mana, mau kalian kayak hitung sendiri manual atau kalian mau pakai rumus ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian manual berarti kayak kan dia total salesnya adalah 190 unit ya. Baru goods for sale dia itu ada 70 ditambah 50 ditambah 120 kan ini beginning inventory tambah purchase gitu. Berarti total goods yang bisa dijual adalah 240 unit. Berarti ending inventory dia adalah 240 dikurang 190 kan. Ada 50 unit. Udah, berarti kayak ending inventory-nya kan kalau misalnya FIFO berarti first in first out, ending inventory kalian itu bakal jadi purchase yang paling terakhir ya kan. Berarti udah berarti 50 ini itu bakal comprise of 50 dikali 2.500 nih. Dikali yang ini. Ya kan? Berarti ending inventory kalian adalah sebesar 125.500. Untuk COGS-nya berarti kan kalau FIFO first in first out yang kalian jual berarti adalah purchase yang paling awal atau kayak beginning inventory kalian ya kan. Berarti 70 dikali sama 1.500 ditambah sama 50 dikali 2.000 kan ini udah 120 ya. Berarti kalian butuh 70 lagi nih. Tambah 70 dikali 2.500. Ini kalau kalian hitung bakal dapat senilai 380.000 gitu. Ini jawabannya. Tut. Berarti ini ending inventory, ini COGS gitu. Rumus lainnya bisa juga kalian nyari dengan kayak nyari dulu value COGS-nya berapa nih. Ya. Value COGS-nya berapa? Ya udah kalau bisa COGS-nya tinggal kayak ini kali ini, ya kan ini kali ini gitu. Coba ya kita pakai yang COGS. Berarti ini 70 kali 1.500 50 dikali 2.000 120 dikali 2.500 105 100.000 120 kali ini 300.000. Jadi in total adalah 505. Baru ending inventory-nya kan tadi udah nemu nih. Ending inventory-nya adalah 125.000. Jadi COGS-nya tinggal kalian kurangin aja. 505 kurang 125. Kan rumus COGS itu goods available for sale dikurangin ending inventory ya. Berarti 505.000 kalian kurangin sama ending inventory-nya. Karena rumus ending inventory sama aja kok guys, tinggal kayak gitu. Berarti ini bakal dapat 380. Jawabannya sama. Gitu. Terserah mau pakai cara yang mana. Itu untuk inventory. Oh ya, sama kayak gue mau tambahin dikit untuk inventory, beberapa hal yang harus kalian tahu tuh NRV ya. NRV itu net realizable value atau kayak estimated selling price in the normal course of business. Rumusnya adalah selling price kalian kurangin sama estimated cost to complete dikurangin sama estimated cost to sell sama cost to complete. Nah, itu rumusnya. Jadi selling price kurang cost to sell kurang cost to complete. Baru write off inventory itu ada 3 cara ya. Ada loss method, COGS method, sama allowance method. Kalau misalnya loss method ya udah berarti penurunan nilai berapa itu langsung masuk ke kerugian kalian. Nah, kalau di sini kan dia ending inventory-nya sebenarnya 82 ya, tapi NRV itu adalah 70.000. Berarti karena cost-nya lebih besar daripada NRV, harus turunin ke NRV-nya kan. Di sana berarti kalian ada rugi senilai 12.000 nih. Karena dia loss method, kalian harus langsung akui sebagai loss. Jurnalnya adalah loss due to decline to NRV terhadap inventory senilai 12.000. Kalau misalnya COGS method, ya udah berarti kalian masukin dia ke COGS. Berarti di debitnya instead of loss kalian masukin COGS.
Baru ada juga allowance method, berarti ini samanya kayak allowance for bad debt expense, berarti kalian nggak langsung kurangin inventory, tapi kalian masukin dulu ke allowance. Berarti sini loss due to decline to NRV sama, tapi kreditnya adalah allowance to reduce inventory to NRV. Gitu ya. Baru dia itu ada yang namanya max recovery nih. Kan tadi kita turunin dia ke 70.000 ya. Kalau misalnya kayak nanti seketika inventory-nya naik nih, NRV-nya ke 74 gitu. Berarti ya udah kalian boleh recover kan. Recover dari tadi 70 ke 74 naik 4.000 nih. Ini asumsi dia pakai allowance method ya. Salah, ini harusnya allowance method. Berarti ini allowance to reduce, baru masukin recovery of inventory loss. Nah, kalau misalnya nanti dia tuh naiknya ke 85.000 nih. Kalau naik ke 85.000, itu kalian nggak boleh recover 15.000. Kan ini berarti jadi kayak 70 ke 85 ya. Itu nggak boleh kalian recover 15.000. Kenapa? Karena dia ada max recovery ke 82.000. Jadi kalau misalnya recovery inventory itu maksimumnya adalah ke cost dia. Kan tadi costnya 82.000 ya. Berarti walaupun NRV nanti kayak 90.000 atau kayak 85.000, kalian cuma boleh naikin dia ke 82.000 doang. Berarti di sini nanti jurnalnya adalah instead of 4.000 adalah 12.000 gitu. Ingat ya, ini sama kayak itu juga kok PPI nanti kayak ada max recovery gitu. Oke. Kalau gitu, gue langsung masuk ke soalnya. Ini soal NRV. Jadi ini ada Terry Corp uses the LCNRV method. Ini lower of cost or net realizable value lah gitu. Jadi kayak mana sih yang lebih kecil antara cost atau NRV. On an individual item basis in pricing its inventory items. The inventory on December 31st, 2023 consists of products A, B, C, D, sampai F. Relevant per unit data for these products appear below di mata uang ini. Whatever ini apa, atau baru instructionsnya adalah A itu determine the proper unit value at December 31st, 2023 for each of the inventory items above. Berarti kayak dia mau tahu kita cost-nya tuh berapa gitu nanti di akhirnya. B itu based on your answer in point A, prepare the journal entry required on December 31st, 2023 to record the adjustment to LCNRV under the child gas method and loss method with allowance. Oke, kita mulai. Kalau kayak gini, pertama-tama adalah kalian tentuin dulu ya NRV-nya berapa. Kan tadi NRV itu rumusnya adalah selling price dikurangin cost to sell dikurangin cost to complete. Sebenarnya tuh kenapa sih NRV ini harus dikurangin sama cost to sell sama cost to complete? Karena tuh misalnya aja nih kalian mau jual barang ke pasar, kan maksudnya masih banyak cost-cost yang harus kalian incur ya. Selain kayak kalian ngejual barang tuh, berarti yang kalian netnya tuh nggak dapet sebenarnya selling cost-nya gitu. Jadi harus kayak dikurangin sama hal-hal lain supaya hasil tuh bersih gitu. Bisa aja kayak barang yang kalian jual itu masih setengah jadi kayak butuh yang namanya kayak biaya-biaya tambahan supaya barangnya tuh siap dijual, makanya itu namanya cost to complete. Ada juga kayak cost to sell, kayak misalnya selling cost, marketing expense, distribution expense, itu yang harus kalian keluarin supaya barang kalian bisa benar-benar kejual gitu kan, makanya harus dikurangin sama cost to sell sama cost to complete gitu. Jadinya kayak netnya berapa gitu. Oke, berarti ini untuk item A nih misalnya, NRV ya. Item A kan berarti ini cost-nya adalah 110 ya. Enggak deh, sorry. 180 nih selling price-nya. Selling price kalian kurangin sama cost to complete sama cost to sell. Berarti kan 190 dikurang 45 dikurang 15. Itu dapat 117. Sorry, typo. Ini 120. Kalian dapetin dari 180 kurang 45 kurang 15 gitu. Baru untuk B itu sama aja, berarti selling price-nya 165, kalian kurangin sama cost to complete 45, kurangin sama selling cost 27. Berarti 93. C itu berarti sama aja, 140 dikurangi sama 35 dikurangi sama 15 itu adalah 90. Untuk D itu
estimated selling price-nya 135 dikurang sama 50 kurang sama 30 itu bakal dapat 55. Untuk E itu 165 dikurangin 45 dikurangin 15 adalah 105. Baru untuk item F sama aja, berarti 135 kurang 45 kurang 30 itu adalah 60. Oke. Nah, NRV ini buat tahu kalian nanti kayak turunin berapa, kalian bandingin sama cost dia. Di sini kan costnya ada 110, 120, 120, 120, 75 sama 54. Baru ini ada LCNRV. LCNRV itu yang mana sih lebih rendah antara cost barangnya sama NRV dia. Berarti kita pilih yang lebih rendah ya, kan berarti ini LCNRV-nya adalah 110 kan, karena kan ini lebih kecil daripada ini nih. Baru 93 sama 120 lebih kecil 93. 90 sama 120 berarti 90. 55 sama 120 berarti 55. 105 sama 75 berarti 75. Sama 60 sama 54 berarti kalian pilih 54. Di sini berarti yang kalian impair, kalau impair itu berarti cost-nya kalian tuh impair saat cost-nya lebih besar daripada NRV-nya. Kan kalian jadinya turunin tuh nilai barangnya. Kalau misalnya cost-nya masih lebih kecil itu nggak usah di-impair. Gitu, kayak ini kalian nggak perlu impair nih. No impairment. Jadi ini gue bilang ya. Impair saat cost-nya lebih besar daripada NRV. Baru kan nih cost-nya lebih gede nih, berarti kalian impair senilai 120 dikurangi 93. Kalian turunin ke 93 kan. 27, baru ini kalian turunin senilai 30. 120 dikurangi 90, baru ini kalian turunin 120 ke 55, berarti kalian turunin 65. Untuk yang item E, ini kalian nggak perlu impair kan, karena 75 cost-nya baru LCNRV juga 75, berarti no impairment. Baru ini yang F itu kan cost-nya 54 nih, LCNRV juga 54 karena kan NRV masih lebih gede ya, berarti nggak perlu di-impair gitu. Berarti total impairment-nya adalah 27 tambah 30 tambah 65 atau 122. Nah, ini total impairment-nya, oke. Untuk yang B, dia suruh buat ayat jurnal penyesuaian, enggak deh, disuruh buat journal entry kalau misalnya dia pakai COGS dan loss method with allowance ya. Kalau COGS method berarti kan tadi sama kayak yang tadi aku jelasin ya, berarti jurnalnya adalah COGS terhadap inventory. Kan logikanya kalian nurunin inventory kalian nih, makanya inventory-nya di sebelah kredit kan. Ini 122.000. Kalau misalnya pakai yang allowance method, jurnalnya berarti adalah loss due to decline of inventory to NRV, sama ini allowance to decline inventory to NRV. Senilai sama aja 122.000. Nah, kalau misalnya disuruh pakai loss method, kan tadi ini loss method with allowance ya. Kalau misalnya cuma loss doang, berarti ya udah kreditnya di sini instead of pakai allowance kalian pakai inventory. Oke, gitu. Nah, contoh soal lagi ya, kalau misalnya dia suruh recovery ini. Kan berarti tadi ini total sebentar. Kan ini total cost-nya kalau kalian tambahin ya sama NRV-nya. NRV-nya kan berarti 20 tambah 93 tambah 90 tambah 5 tambah 105 tambah 60 itu 523. Ini 110 tambah 120. Total cost-nya adalah 599. Sama total LCNRV-nya 110, 93, 90, 55, 75, 54 itu 477. Nah, ini gak penting nih, sorry. Berarti kan tadi ada nih cost-nya senilai 599, baru
LCNRV itu 477, makanya kalian impair 122. Kalau misalnya nanti kayak soalnya bilang inventory-nya naik nih nilainya ke 500. Berarti ini kalian buat jurnal recovery-nya ya. Kalau misalnya dia pakai allowance method, berarti allowance to decline inventory to NRV, kepanjangan, to NRV, ini udah recovery of inventory loss senilai 100, sorry, kan berarti dari 477 ke 500 ya, itu kalian naikin 23. Misal nih dia nilainya naik ke 600, jurnalnya sama ya, tapi sesuai yang tadi aku jelasin, ada yang namanya max recovery kan. Kalau kayak gini, berarti dia max recovery itu adalah ke cost dia, yaitu 599. Berarti kita nggak boleh recover sampai ke 600 karena itu udah melebihi gitu. Berarti kalau misalnya kayak gini, kalian recover sampai 599 doang ya. Berarti 599 kalian kurangi sama 477, kalian recover senilai 122. Kalian recover balik tadi ya. Tadi itu. Nah, begitu. Itu ya buat NRV. Jadi pahamin rumus ini, hafal rumus yang ini, sama when to impair itu ketika cost lebih besar daripada NRV itu kalian impair. Baru ingat juga jurnal-jurnalnya itu gimana untuk cost chow gas method, allowance method, loss method gimana. Baru sewaktu ada apa namanya recovery itu gimana jurnalnya, sama ada max recovery itu gimana juga, oke? Okay? Oke, next aku bakal jelasin tentang depresiasi ya. Sebenarnya ini cukup simple, tapi kayak ya udah kita bahas. Jadi ini PT Rima membeli sebuah truk semi seharga $390, berarti dia harga perolehannya 390. Baru pada tanggal 1 April 2019 ya, berarti dia belinya di di pertengahan tahun nih, bukan di awal tahun. Itu harus kalian note. Dia memiliki nilai residu 20.000 dengan umur manfaatnya 4 tahun. Bahwa dia bilang dia bisa melakukan perjalanan sejauh total perjalanan sehari 1 juta km. Mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Itu adalah 180, 230, 270, 220. Ini info dari soal ya. Baru kalian tuh disuruh untuk tahun akhir fiskal 31 Desember buatlah semua schedule depresiasi yang diperlukan menggunakan beberapa metode tersebut, yaitu double declining, sum of the year, sama activity method. Oke. Pertama kita buat pakai double declining dulu ya. Kalau misalnya double declining itu metode penurunan ganda, kalian tuh harus cari rate-nya dulu. Nah, rate-nya itu rumusnya adalah eh harga rate-nya kan tinggal kayak satu dibagi umur ekonomis dikali dua sih ini. Jadi kayak satu kita bagi sama umur ekonomisnya 4, kita kali dua. Sorry, ini harusnya 4 aja. Ya, ini ya rate-nya. Berarti udah kita langsung masuk aja. Nah, inget juga kalau double declining itu rate-nya bukan dikali ke harga perolehan dikurangi nilai residu, tapi dikali sama harga perolehan aja gitu. Oke, berarti udah kita buat tabelnya ya. Tabelnya ini year, ini 1 April 2019, 1 Desember 2019, 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 2021, 31 Desember, baru ini terakhir
Dari 31 Desember 2022 sama 31 Maret 2023. Oke, baru ini adalah depreciable cost-nya. Ini debt rate-nya berapa? Year. Baru ini depre expense. Ada ACC depre sama book value. Kita ketahui book value-nya sesuai di soal adalah 390 ya. Baru di sini depreciable cost-nya adalah eh 390 juga. Jadi nggak perlu dikurangin nilai residu dulu. Rate-nya adalah 0,5. Sama untuk setiap tahun ya. Untuk year-nya, karena ini kita mulai di 1 April, berarti kita nggak full setahun ya untuk yang 2019. Kita mulai di berarti 9 bulan doang kan, gitu. Karena kan cuman April sampai Desember itu 9 bulan. Berarti sini depreciation expense-nya tinggal kalian aja. Tiga depreciable cost-nya, dikali rate-nya, dikali year-nya berapa. Kalian dapat depreciation expense-nya sudah segini. Berarti accumulated-nya segini. Book value dikurangin depre. Gitu. Baru depreciable cost-nya itu adalah book value yang baru. Depre expense sama aja. Tinggal kalian kaliin depreciable cost-nya dikali depreciation rate-nya dikali year-nya. Sama untuk semua tahun ya. Ya. Baru ACCDP-nya berarti tinggal ini ditambah sama yang ini. Sama juga untuk semua tahun. Baru book value-nya itu book value yang lama dikurangi sama depre expense tahun itu. Nah, ini. Baru depreciable cost-nya berarti book value yang baru kan. Tuh. Nah, kalian paham kan kenapa kayak gini? Berarti kayak depreciable cost-nya itu diupdate setiap tahun gitu. Em, Baru di tahun terakhir kan ini depreciable cost-nya berarti 30.000 ya. Tapi kan kita ketahui kalau di soalnya itu dia itu ada nilai residu. Berarti book value di tahun akhirnya itu nggak boleh lebih kecil daripada nilai residu dia kan. Nanti di sini kita masukin 20.000. Nah, depreciation expense-nya, kalau misalnya 15.000 kan bakal lebih kecil ya daripada 20.000 ya. Berarti kita masukin plug variable, depreciable cost dikurangi sama book value-nya. Berarti nanti kayak ini dikurangi sama ini, hasil bakal 20.000 gitu. Ini ya buat double declining. Jadi intinya double declining yang harus kalian note itu adalah cari dulu tahun rate-nya berapa, yaitu 1 dibagi tahun dikali 2, baru itunya dikali sama harga perolehan aja gitu. Nilai residunya nggak usah dipeduliin kalau di double declining. Itu nanti kalian masukinnya di akhir tahun gitu. Oke? Dua lanjut ke sum of the year ya. Di sum of the year, kalian tentuin dulu denominatornya itu berapa. Denominator dari sum of the year, denominator itu adalah, kan ini 4 tahun ya, berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Berarti total dari semua tahunnya. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Berarti sama dengan 10 tahun. Kalau numeratornya adalah tahun keberapa gitu. Kalau misalnya kalau misalnya tahun keempat, kalau misalnya tahun pertama nih, berarti 4. Oke, ini aku copy dulu. Berarti ini book value-nya sama juga 390 ya. Tapi depreciable cost-nya itu adalah 370. 390 after dikurangin sama eh nilai residu. Baru ini kita nggak ada depreciation rate ya. Masuk ke year-nya aja. Nah, cara ngitung kalau di sum of the year tuh kayak gini. Karena kan ini kita tahun pertama ya. Berarti kita 4 per 10 ya kan. 4 for tahun pertama gitu. 10 untuk sum of the year-nya. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Tapi kan kita karena beli mesinnya tuh di pertengahan tahun, jadi kita nggak bisa ngakuin depreciation buat full setahun kan.
Ini harus kita kali sama 9 bulan gitu. Berarti ini year rate deh anggapnya. Depre expense-nya berarti ini dikali sama ini. Dapat 111 gitu. ACC Depre as always, baru book value ini dikurangi sama ACC Depre. Oke, baru year rate tahun kedua itu kan berarti kita itu harus ngakuin juga depreciation untuk yang tadi numerator 4 sisa 3 bulan kan. Kalau tadi kita baru ngakuin 9 bulan nih. Berarti untuk yang 4/10 itu masih ada 3 bulan lagi kan. Ini berarti sampai Maret doang nih. Nah, sampai dari April 2020 sampai ke Desember 2020 itu kan udah pakai numerator yang baru ya, udah pakai 3. Karena tahun kedua dikali sama 9/12 karena dari April ke Desember tuh 9 bulan gitu. Berarti ini depreciation expense-nya sama aja. Ini tambah sini. Baru book value-nya ini dikeluarkan sama depreciation expense. Kayak baru year rate tahun kedua. Ingat, berarti tadi kita juga harus ngakui dulu yang 3/10 itu masih sisa 3 bulan kan dari Januari 2021 sampai Maret 2021. Baru untuk dari April sampai ke Desember 2021 itu kita pakai numerator yang baru. Berarti ini adalah 9/12. Tuh, itu ya. Ini soalnya tambah ya. Baru ini kita ngakuin lagi yang 2/10 sisa 3 bulan ditambah sama eh, 1/10 sisa ada 9 bulan. Baru ini sisa yang 1/10 3 bulan. Nah ini buat yang sum of the year. Jadi sum of the year kalau misalnya kalian belinya di pertengahan tahun itu perhitungan harus kayak gini. Jadi kayak allocate gitu. Berapa bulan lah. Kayak lanjut ke yang terakhir itu adalah activity. Ini Februari. Oke, berarti depreciable cost-nya kalau misalnya ini juga sama HP dikurangin sama NR-nya ya. Depreciation rate buat activity method itu adalah depreciable cost kita bagi sama total perjalanannya berapa ya kan. Baru kita kali sama tahun itu dipakai berapa gitu. Ini gue drag ke bawah ya deh sama soalnya. Berarti ini depreciation expense-nya ini ini nggak perlu. Maksudnya DP-nya berarti ini. Lalu ini plus ini. Baru ini book value berarti book value dikurangi sama depth rate-nya ya. Gitu doang. Itu buat yang activity method. Jadi activity method itu rumusnya em, HP dikurangi NR dibagi sama total perjalanan dikali sama usage di tahun itu. Itu sih. Eh, jadi gue recap sedikit ya. Intinya kalau double declining itu kalian kali ini ya sama harga perolehan aja. Sum of the year itu kalian kali ini ya ke harga perolehan dikurangin nilai residu.
Di activity method juga harga perolehan dikurangi nilai residu. Oke, kalau sum of the year juga itu kalian eh cari dulu denominatornya berapa, kalian tambahin total tahunnya berapa gitu. Baru numeratornya ya udah itu kebalikannya. Berarti kalau tahun pertama 4 gitu. Kalau misalnya 5 tahun berarti tahun pertamanya 5. Oke? Begitu. Buat soal terakhir, aku mau bahas tentang special issues on PPE ya. Jadi kayak yang impairment sama revaluation. Mungkin aku bakal bahas materi dikit dulu ya. Oke, jadi kalau untuk impairment itu hal-hal yang harus kita tahu tuh ini. Jadi kita tuh bakal bandingin namanya carrying amount sama recoverable amount. Nah, carrying amount kalau misalnya lebih besar daripada recoverable amount itu kita bakal impair sampai ke recoverable amount-nya. Kalau misalnya carrying amount-nya lebih kecil daripada recoverable amount-nya, berarti kita nggak perlu impair gitu. Atau kadang kalau misalnya nggak impair kita itu sih kita revaluation gitu. Kalau misalnya kita pakai revaluation method. Nah, baru recoverable amount-nya itu adalah fair value less cost to sell atau value in use yang mana lebih besar. Tapi kalau misalnya kita mau jual, itu kita bakal pakai yang fair value less cost to sell gitu. Tapi kayak biasa tuh di soal udah dikasih tahu gitu sih fair value-nya berapa gitu. Jadi kayak ya udah pakai angka itu aja. Baru ada jurnalnya kayak biasa sih. Kalau misalnya dia tuh ada dua metode ya, ada cost method sama revaluation method. Kalau misalnya cost method itu kayak pas kalian nge-impair, kan tinggal nge-jurnal impairment loss terhadap misalnya equipment atau kayak udah PPL gitu. Tapi kalau misalnya revaluation method itu lebih ribet karena kalian tuh bakal nge-jurnal kayak gini. Nih, ini tuh revaluation method ya. Jadi kalian harus ngedebitin accumulated depreciation-nya, baru nanti equipment-nya ini juga kalian kurangin, sama nanti kalian juga akuin namanya unrealized gain atau unrealized loss gitu. Oke, ini juga ada jurnal ini nih, jurnal AOC terhadap RE. Nanti juga aku jelasin sambil kerja soal ya, kenapa ada jurnal ini. Itu sih buat revaluation sebenarnya. Intinya kayak kalian bandingin aja CA sama RA berapa, baru kayak diimpar berapa gitu. Oke, kita masuk ke soalnya. Soal ini adalah PT Lovely Runner purchase a factory machine to produce swimsuits for $935.000. Berarti harga perolehannya adalah 935. On October 1st, 2018. Nah, dia belinya juga nggak di awal tahun nih. Ya, di pertengahan. Baru, management estimates that this machine has an estimated useful life of 20 years with a residual value of $25.000. Berarti nilai residunya 25.000 dengan umur ekonomisnya adalah 20 tahun ya. And the depreciation method used is the straight line method. The company has the following information regarding the equipment, assuming the residual value and useful life have not changed during the information period below. Nah, dia ngasih tahu nih fair value itu berapa gitu kan per tahun-tahunnya gitu. Tapi kan dia nggak ada kasih tahu value in use ya, jadi udah kita pakainya fair value aja. Nggak usah bandingin sama value in use. Nah, kalian tuh diminta untuk prepare the necessary journal entries on December 31st, 2018 sampai 2021 if the company uses cost model atau dia pakai revaluation model. Habis itu, kalian juga disuruh prepare journal entries to sell this machine by PT Lovely Runner on October 1, 2023 for segini gitu. Oke, jadi kita kerjain yang A dulu ya. Yang A itu kalian disuruh ngejurnal pakai cost method sama revaluation method. Berarti yang pertama nih cost model nih. Ini revaluation. Berarti ya udah pertama-tama kalau misalnya kayak gini tuh kalian fokus aja ke ngejurnal depresiasi sama ngejurnal impairment dia ya. Berarti cari dulu depresiasi dia berapa. Kan berarti deprenya adalah 935.000 dikurangin 25.000 per 20 tahun dikali, karena dia nggak bulat setahun, berarti kan ini 45.500 ya. Tapi karena dia nggak bulat setahun, berarti nanti pas di jurnal kita nggak boleh jurnal segede ini ya. Berarti ini jurnal pas Desember
2018. Oke, biasa berarti kan kita jurnal depreciation expense terhadap accumulated depreciation ya. Senilai berapa? Pasti senilai 3 bulan ya kan, dari Oktober ke Desember nih, Oktober, November, Desember. Berarti 45.500 dikali sama 3/12. Itu 11.375. Jurnal buat yang revaluation method sama aja ya. Gak ada beda pencatatan depresiasi buat cost sama reval. Baru untuk tahun 2018, karena di akhir tahunnya dia belum ngasih tahu ada fair value, berarti kita nggak harus catat ada kenaikan atau penurunan ya. Lanjut ke 2019. Sama juga di akhir tahun pasti kita nulis yang namanya depreciation expense ya. Tapi karena 2019 ini udah genap setahun, berarti yaudah depre kita boleh akui setahun. Gitu. Karena kan dari Januari sampai Desember ya. Sama juga buat yang revaluation method. Nah, baru di sini kan dia ada bilang nih, di 31 Desember, fair value dari mesinnya ini, equipmentnya adalah 826.800. Ya kan? Berarti ada perubahan harga kan? Kita harus cari tahu nih, di tanggal segini, carrying amount dari barang kita tuh berapa gitu. Yaudah, berarti kan ini carrying amount old-nya adalah 935 ya. Baru kita kurangin sama ACC depre. Yaitu yang ini kan, ini sama yang ini. Berarti 45.500 sama 11.375 itu adalah 56.875. Kita bakal dapat carrying amount yang new atau book value-nya adalah 935 dikurangin depre-nya, yaitu 878 125. Baru di sini kita tahu recoverable amount-nya adalah 826.800. Nah, ini karena CA-nya lebih besar daripada RA, berarti kita impair ya. Kita impair sebesar 878.125 dikurangin 826.800, yaitu 51.325. Oke, berarti kita recognize impairment loss di tahun 2019 Desember. Jurnalnya kalau di cost method berarti tinggal impairment loss terhadap equipment senilai 51.325. Nah, kalau misalnya di revaluation method, rumusnya, jurnalnya beda ya. Berarti kalau di revaluation method itu kita harus kita tuh harus selalu nge-update carrying amount dari si equipment kita. Kalau misalnya di cost method tuh udah dianggap net gitu loh. Jadi udah dianggap carrying amount-nya itu udah cost dikurangin depre. Makanya kita nggak perlu nggak perlu kita update terus gitu equipment kita berapa. Tapi kalau misalnya di di revaluation method itu kita harus update terus gitu equipmentnya berapa, baru depre juga selalu kita nolin gitu tiap kali ada revaluation atau impairment gitu. Berarti kan di sini kita jurnal ACC depre ya. ACC depre-nya by Desember 2019 kan adalah 56.875 nih. Baru kita juga ngejurnal yang namanya impairment loss kan. Senilai 51.325. Nah, baru equipment kita ini kan equipment kita kan turunnya ke 826.800 ya. Dari nilai awalnya itu segini 935 kan, berarti ada penurunan dari 935 ke 826.800 nih. Karena kalau di sini tuh kita selalu nge-update carrying amount dari si equipmentnya gitu. Berarti ini equipment kita kurangin senilai 108 senilai 108.200. Oke, ini kalian dapetin dari 935 dikurangin sama 826.800.
Oke, ini buat jurnal tahun 2019. Baru kita juga harus ngecari depresiasi yang baru kan, gara-gara carrying amount-nya juga udah berubah gitu. Berarti depre new adalah 826.800 kalian kurangin sama tadi residual value 25.000 dibagi sama umur ekonomi sisanya. Kan ini tadi kita udah berjalan 1 tahun 3 bulan ya. Berarti itu kalau misalnya 1 ditambah 3/12 ya kan. Udah 1,25 berarti dikurangi sama 20 tahun, sisa 18,75 tahun lagi. Jadi ini kalian dapat dari, kan tadi udah berjalan 1 tahun ditambah 3/12 ya. Berarti ini kalian kurangin sama 20. Gitu. Kalian bakal dapat depresiasi yang baru itu sebesar 42.763. Oke. Karena dia 2020 itu belum ada fair value baru, ya udah kita depre kayak biasa aja ya. Depre expense accumulated depre senilai 42.763. Ini sama juga buat yang revaluation method. Tahun 2021 juga sama aja ya. Karena dia kan 2020 belum ada fair value baru tuh. Jadi kita boleh aja langsung kayak gini gitu. Nggak perlu kita cari impairment. Nah, tapi di tahun 2021 dia bilang nih ada fair value baru kan senilai 731.700. Berarti yaudah kayak gini lagi ya, cari kayak gini lagi supaya kita bisa dapet carrying amount-nya berapa. Kan berarti CA old-nya adalah yang 826.800 kan. Itu kan paling terakhir kita update segitu tuh. Baru ACC depre senilai 42.763 untuk 2 tahun. 2020 sama 2021 berarti 85.626. Kita bakal dapat carrying amount yang new itu adalah 741.274. Baru ini kita bandingin sama recoverable amount-nya, yaitu 731.700. Nah, ini kebetulan di soalnya itu nggak ada kenaikan nilai ya. Kalau misalnya ada kenaikan nilai kayak di notes ini, itu kita bakal ngakuin yang namanya unrealized gain nih. Ya kan, ada unrealized gain, baru nanti pas dia impair beneran, unrealized gainnya itu kita kita offset lah gitu, kita debitin gitu, baru kita akuin loss on impairment. Tapi ini karena kebetulan di soalnya nggak ada kenaikan nilai, cuma penurunan-penurunan, jadi kita akuin impairment loss aja, nggak ada unrealized gain gitu. Oke, berarti karena again ini CA-nya lebih besar daripada RA-nya, berarti kita impair sebesar 741.274 dikurangi sama 731.700. Itu 9.574 gitu. Oke, berarti di tahun 2021 dengan cost method kita catat lagi namanya impairment loss terhadap equipment sebesar impairmentnya 9.574. Dan untuk revaluation method, ingat first step-nya kita hapus dulu accumulated depreciation-nya, yaitu sebesar 85.526. Baru kita akuin impairment loss 9.574. Baru ya gue lupa jelasin tuh juga ada tadi ya jurnal AOCI sama RE. Jadi AOCI sama RE itu
muncul ketika kayak ada perubahan depreciation expense kita nih. Kan tadi kita depreciation expense-nya di awal adalah 45.500 ya. Baru kemudian naik ke turun ke 42.763 nih. Nah, karena depresiasinya turun, berarti kan nanti kayak net income kita bakal overstated ya. Nah, untuk mengatasi income statement yang overstated ini, kita bikin jurnal RE sama AOCI. Jadi karena dia tadi kan overstated, ini gue buat jurnal tambahannya. Di sini nih. Jurnal tambahan karena dia depre old itu lebih besar daripada depre new. Efeknya adalah net income-nya bisa overstated. Nah, makanya untuk offset kita jurnal RE sama AOCI nih. Nah, RE AOCI ini sebenarnya fleksibel, bisa kayak AOCI-nya di debit atau AOCI di kredit tergantung kondisi kalian ya. Tapi ini karena kita mau mengurangi net income-nya supaya kayak dia lebih balance, kita jurnalnya RE-nya dikreditkan, RE itu normal balance-nya di debit ya, karena dia menambahkan owner's equity gitu. Jadi supaya owner's equity kita nggak overstated, sama aja kayak net income-nya overstated gitu. Jadi kita buat RE-nya di debit gitu buat mengurangin. Sama ini temennya AOCI senilai selisih dari depreciation expense kita, berarti 45.500 dikurangi sama 42763 yaitu 2.737. Oke, ini buat tahun 2020. Baru 2021 sama aja juga RE AOCI 2737. Ini kalian dapetin dari 45.500 dikurangi sama 42763 gitu. Jadi itu logikanya ya. Jadi kalian gak usah ngapalin gitu kalau kayak gini RE gini-gini gitu. Tapi kalian ingat aja, ngertiin kalau misalnya depresiasinya itu yang baru itu lebih kecil, kan berarti net income kalian bakal lebih besar ya. Nah, supaya di income statement kalian nanti nggak kegedean, nggak overstated, dan owner's equity kalian juga nggak jadi overstated, kalian harus menyeimbangi dengan mengurangi RE kalian. Tapi kalau misalnya nanti ternyata depresiasi yang baru itu lebih besar, kan berarti net income kalian bakal berkurang ya, nanti bakal understated. Nah, untuk mengatasi hal tersebut supaya dia lebih balance, maka RE-nya kalian tambahin di sebelah kredit dan nanti AOCI-nya di debit gitu. Jadi AOCI terhadap RE. Oke. Nah, ini lanjut ke tadi kita mau impair yang tahun 2021 buat revaluation method. Di sini instead of kita langsung kayak ngecatat impairment loss, kita hapus dulu AOCI kita. Kan tadi AOCI-nya berarti udah ada 2 ya. Kan AOCI-nya udah senilai 5.475, baru sisanya kita allocate ke impairment loss senilai, kan tadi seharusnya 9.574 ya, berarti sisanya adalah 9.574, kita kurangin sama AOCI-nya 5.475 yaitu 4099. Baru equipment-nya, kan tadi kita old-nya segini ya, kita mau turunin ke 731 nih, berarti kita harus ngurangin dia senilai 826.800 dikurangi sama 731.700 yaitu 95.100. Nah, ini kalau kalian tambahin debit sama kreditnya harus balance supaya 85.526 tambah 5475 tambah 4099 sama. Oke. Begitu. Kan ini kalian disuruh bikin ya, B itu disuruh bikin jurnal kalau misalnya dia jual di Oktober 1, 2023. Berarti kita lanjut aja nih, kita lanjut cari depreciation expense yang baru. Kan berarti depre new itu adalah carrying amount yang baru dikurang sama 25.000 yaitu residual value, sama tahun sisanya kan berarti 16 tahun lagi ya. Karena tadi udah lewat 2 tahun. Berarti 16,75. Itu kalian bakal dapet nanti hasilnya adalah 700 kurang 25.000.
5.016,75 yaitu 42.191. Berarti kalian akui juga nanti depre expense di tahun 2022 depre expense ACC depre 42.191 baru Desember, enggak deh, bukan Desember, Oktober 2023 ya, karena kan dia jualnya udah di Oktober 2023 nih, berarti deprenya cuma sampai Oktober 2023. Berarti ini depre expense ACC depre senilai 42.191 dikali sama 10 bulan ya. Berarti kan 35, enggak deh 9 bulan karena kan Oktobernya awal bulan ya. Berarti dikali 9 per 12. Itu 31.643. Oke, sama aja buat yang reval. Sebenarnya jurnal ini opsional sih untuk depre, tapi kan supaya kayak membantu kalian ngehitung ya. Nah, jangan lupa juga kalian jurnal AOC-nya gitu. AOC juga sebenarnya jurnal opsional, tapi setahu gue tuh ada beberapa dosen suka kalau misalnya kalian jurnal AOC juga. Kayak kemarin dosen gue kayak bakal ngasih nilai tambahan kalau misalnya kita nulis AOC RE-nya gitu. Kan ini sama aja ya. Depre yang latestnya ini 42.191 itu lebih kecil dibanding sama depre dia yang pertama kali. Jadi kalian selalu bandingin sama depre yang paling pertama ya. Karena lebih kecil kan berarti nanti expense dia bakal understated, maka dan income-nya overstated, owner's equity-nya juga overstated. Nah, untuk mengatasi hal itu berarti sama aja kita RE di debit sama AOC di kredit gitu. Senilai untuk yang tahun 2022 itu berarti 42.191 kalian kurangin sama 45.500, yaitu adalah 3.309. Nah, buat tahun 2023-nya berarti tinggal yang ininya yang 3.309 kalian kali sama 9 per 12. Berarti itu adalah 2.482. Oke, berarti itu AOC-nya ya. Nah, kan dibilang kalian ngejual di tahun Desember itu senilai 547.500. Berarti kan carrying amount kalian yang lama itu adalah 731.700 ya. Dikurangin sama ACC depre as always adalah 42.191 ditambahin sama 31.643 ya. Depre kalian yang ini nih. Ini sama ini. Yaitu 73843. 834. Kalian bakal dapet carrying amount yang baru adalah 657.866. Oke. Baru dibilang kalian jualnya senilai 547.500. Berarti kalian kan ada loss ya. Kayak carrying amount-nya lebih besar daripada harga jual kalian. Kan kalian rugi itu. Harusnya kalian bisa jual lebih. Makanya rugi senilai 847.500 dikurangi sama 657 itu senilai 110.366. Oh ya, BTW jurnal ini tuh cuman kayak kalau kalian pakai Revaluation ya. Ini hanya untuk reval model. Oke, berarti jurnal pertama untuk cost ya. Pasti pertama kali kita bakal ngakui cash kan. Cash itu senilai 547.500.
Baru kita ngakuin loss itu 110 366. Baru karena kita ngejual, kita ngapus yang namanya accumulated depreciation ya. Karena dia dari tadi cost method itu kita nggak ada ngehapus accumulated depreciation setiap kali kita ngakuin impairment, maka pas kita mau jual ini tuh depre untuk semua tahun ya, depre dari awal tahun sampai sekarang itu adalah senilai 277 134. Nanti kalian coba hitung, pasti hasil juga segini. Baru di kreditnya yaitu equipment, senilai equipment awalnya di harga 935 ya. Gitu. Jadi ini bedanya cost sama revaluation method gitu. Masih utuh kan equipmentnya di sini, nggak kayak di reval. Nah kalau reval sama juga awalnya kalian recognize cash senilai 547 500, baru kalian akui ACC depre, kalian hapus accumulated depreciation-nya senilai yang latest nih, yang ini nih berarti 73834 73834. Nah baru karena kalian ngejual, berarti kalian juga harus ngehapus AOC kalian ya, AOC yang ini 3309 tambah 2482 itu 5791. Baru kalian akuin lossnya berarti tinggal 110 366 kalian kurangi sama AOC, sisanya berapa, yaitu 104 575. Baru nanti di kredit kalian hapus equipment-nya senilai carrying amount old-nya 731700. Nah ini kalau kalian tambahin debit dan kredit harusnya sama sih, 7500 tambah 73834 tambah 5791 tambah 104575 tuh sama gitu. Itu buat special issues on PPE ya. Jadi aku recap, intinya kalau special issues itu kalian tinggal bikin jurnal tuh sebenarnya jurnal depreciation sama jurnal kalian impairment atau revalnya. Nah depreciation expense-nya kayak biasa aja, baru kita bakal impair kalau misalnya carrying amount itu lebih besar daripada recoverable amount. Nah, di sini juga ada max recovery ya. Jadi nanti misalnya kalau kita recovery nih, kan ini nurun-nurun mulu ya, tapi let's say dia naik nih harganya nanti ke 900 or gimana gitu. Dia tuh ada max recovery sampai cost gitu. Seingat gue tuh dia max recovery-nya tuh sampai book value dikurangi sama depreciation, pakai depreciation lama gitu. Itu ya. Baru kalau misalnya COGS cost method berarti jurnal impairment tinggal impairment loss terhadap PPE kalian. Kalau revaluation kalian harus nge-eliminate accumulated depreciation ya. Baru kalian akuin impairment loss sama kalian hapus equipment-nya, kalian kurangin nilai equipment-nya dari book value ke carrying amount yang baru nih. Ke carrying amount yang baru berapa, ke fair value-nya gitu. Baru kalau misalnya kalian udah impair, jangan lupa cari depreciation yang baru. Nah depreciation yang baru ini kalau untuk revaluation method kalian bikin juga namanya jurnal RE sama AOC, itu dengan kalian ngebandingin nilai depresiasi yang baru sama nilai depresiasi yang paling pertama gitu. Kalau misalnya depresiasi yang lama itu lebih depresiasi yang baru tuh lebih kecil, kan berarti net income kalian bakal lebih gede ya. Makanya kalian harus kalian harus mengurangi retained earning kalian gitu. Sebaliknya juga kalau misalnya depreciation-nya tuh yang baru lebih besar daripada yang lama gitu. Nanti AOC-nya juga bakal kalian eliminate pas ada impairment atau pas kalian ngejual nih. Gitu. Kalian eliminate AOC kan? Di sini juga kalian tadi eliminate AOC. Nih. Gitu. Gitu ya, itu buat revaluation buat special issues on PPE gitu. Oh BTW, ternyata tuh kalau impairment, kalau dia revaluation method tuh nggak ada max recovery gitu, dia selalu diset ke fair value. Tapi kalau misalnya impairment method, impairment model itu berarti ada max recovery sampai ke
carrying amount dia pakai depresiasi yang lama gitu. Oke, sama paling terakhir mungkin aku mau jelasin dikit untuk revenue recognition debt ya. Enggak sih, maksudnya bukan revenue recognition sih, tapi interest capitalization of interest during construction gitu. Takutnya keluar. Aku jelasin konsep aja ya, soalnya nggak ketemu contoh soalnya. Ini soal dari PPT sih. Jadi tuh ini basically kayak konstruksi. Misalnya kalian ada perusahaan nih, baru kalian itu mau minjem duit buat ngebiayain konstruksi kalian. Nah itu tuh ada dua jenis debt, ada specific debt sama ada other debt. Bedanya apa? Kalau specific debt itu utangnya memang spesifik ditujukan buat konstruksi tersebut. Sedangkan kalau misalnya other debt itu udah utang-utang umum lah di perusahaan kalian yang sebenarnya itu nggak cuma dialokasiin buat ngebayarin konstruksi, tapi juga bisa buat hal-hal lain, misalnya kayak operasional, kalian bayar utang inventory gitu-gitu. Oke? Jadi kalau misalnya kayak gini kan kayak bakal ditanyain ya, berapa sih interest yang boleh kalian capitalize ke building kalian gitu. Pada ujung-ujungnya kayak gitu pasti. Kayak berapa interest yang boleh kalian kapitalisasi. Karena kan nggak boleh semua ya. Cuma boleh interest yang memang berkontribusi untuk building kalian yang boleh kalian capitalize. Nah, cara carinya itu bikin tabel gini dulu nih. Untuk tadi tuh ini kalian dapat dari ini ya, expenditure-nya. Itu contoh soalnya di sini. Nah, soalnya di sini nih contohnya. Jadi kalian tuh ada ngeluarin shall a company contractor pay for construction to construct a building for $1,4 juta online costing 100.000 purchased from the contractor and included in the first payment. Shall made the following payments to construction company during 2022. Jadi dia membayarnya secara berkala di kayak setiap bulan gitu. Di Januari dia bayar 210, baru di Mei dia bayar 300, Maret maksudnya baru di Mei dia bayar 540, sama di Desember dia bayar 450. Nah, dari ini itu kan dia mau finance-nya pakai debt financing ya. Yang boleh kalian allocate itu pertama kali kalian harus allocate dulu ke spesifik, karena ini memang utang yang kalian ngutang tuh memang membuat konstruksi ini gitu. Makanya kalian alokasi dulu ke spesifik debt. Nah, dari tadi pengeluaran kalian berapa sih bisa dialokasiin udah dari awal dulu, berarti 210 kalian alokasiin ke spesifik kan. Nanti kayak in totalnya kan kalian pinjam segini nih. 750 buat specific debt. Berarti juga in total di sini juga bakal 750 kan. Ya udah kalian allocate aja ini sampai kayak dia max-nya ke 750. Sisanya udah kalian allocate ke spesifik, baru kalian masukin ke general debt ini. Kan tadi ini yang 540 nggak semua bisa kalian alokasiin ke 750 ya. Berarti sisa 300 ribunya kalian masukin ke general debt. Nah, capitalization periodnya ini tuh adalah sisa bulan ke Desembernya tuh ada berapa gitu. Berarti kan ini dari Mei ke Desember itu 8 bulan ya. Baru Desember ke Desember udah 0 bulan, berarti average carrying amount-nya adalah 200.000 gitu. Baru setelah itu kalian cari capitalization rate untuk other debt-nya. Tinggal kayak kan ini 10% 500.000 sama 12% 1,5 juta. Berarti kalian tinggal 0,1 itu kalian kali sama 500 per total debt yang other debt ditambah sama rate debt kedua dikali sama 1,5 per 2 juta kalian dapat dari 500 ditambah 1,5 gitu. Kalian dapat capitalization rate-nya. Nah, jadi nanti pas jurnal itu adalah kayak gini jurnalnya, buildings, capitalized borrowing cost, berapa yang boleh kalian capitalize, interest expense yang gak boleh di-capitalize, sama cash gitu. Nah, buildings yang boleh di-capitalize ini tuh pasti adalah specific debt ditambahin sama other debt dikali sama cap rate-nya. Nah, capitalization period-nya kenapa segini? Itu karena kayak kan kalian mulai konstruksinya berarti kalian pakai di bulan Mei ya. Selesai konstruksinya di tanggal misalnya di Desember nih, berarti ya udah sisanya kan berarti interest yang benar kepake itu 8 bulan kan gitu. Baru berarti ini specific debt tadi ini ya 750 dikali 115 baru dikali sama ditambah sama
other debt yang ini, average carrying amount setelah kalian kalian sama capitalization period dikali sama capitalization rate-nya, average-nya ini berarti ya. Ini kayak udah di weighted lah gitu, rate yang udah di weighted kan berapa gitu. Kalian bakal dapat segini gitu. Baru untuk cash-nya berapa? Cash ini sebenarnya adalah total borrowing cost kalian dari specific sama other debt without kalian mikirin itu berapa yang kalian alokasiin gitu. Berarti kan tinggal kalian aja ya berapa interestnya gitu. Cari interest dari specific, cari interest dari other debt nih. Gitu. Kalian bakal dapat segini. Interest expense-nya ya udah tinggal dikurangin aja sih. Supaya balance gitu berapa interest expense-nya. Baru di sini juga dia bilang ada investment income gitu. Makanya dikurangin gitu dari borrowing cost-nya, karena dia dapat income berarti dia borrow less ya, makanya buildings capitalized cost-nya juga dikurangin gitu. Jadi ini aku tempel di soalnya deh. Ya udah itu sih, sebenarnya aku cuma mau jelasin logikanya doang sih ke kalian, takut kalian bingung juga. Jadi kayak sebenarnya tinggal itu intinya, kayak berapa dia kalian konstruksi, baru spesifik dari itu utang yang memang buat konstruksi tersebut. Kalau other debt itu dicampur sama utang-utang lain. Nah, untuk konstruksi kalian tuh berapa sih bunga yang boleh dikapitalisasiin? Yaitu ya udah bunga yang memang dipakai buat konstruksi kalian kan. Berarti itu adalah specific debt, makanya tadi ini spesifik langsung kalian langsung kita masukin ke capitalized cost nih. Ini tambah ini, baru untuk other debt yang boleh kalian kapitalisasi itu berapa yang diallocate ke general, ya kan? Baru capitalization periodnya berapa gitu. Bahkan kalian sama weighted bunganya berapa gitu, percentage-nya. Udah gitu. Baru total borrowing cost-nya ya udah, sebenarnya borrowing cost-nya tinggal kalian tambahin aja sih bunganya berapa gitu. Jadi itu doang sih sebenarnya. Sebenarnya spamennya udah kelar, itu aja. Makasih udah dengerin. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kayak tadi gue jelasinnya ada yang salah, kalau mau clarify mungkin boleh PC gue Angelina Faustin gitu ya. Udah sih itu aja. Thank you guys. Good luck UTS-nya.